Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKJ Sukoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu kembali di pagi hari ini, kita akan memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan, terima kasih untuk waktu istirahat yang boleh kami miliki tadi malam. Kami bersyukur untuk pagi hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan kami siap untuk melakukan setiap apa yang menjadi kewajiban untuk kami kerjakan di hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di dalam hati setiap kami pada pagi ini. Biarlah firman yang kami dengarkan, firman yang kami baca menjadi rema bagi kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai ke-9. Yohanes 6 ayat 4 sampai 9, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dan renungan untuk pagi ini memiliki tema compassion atau kepedulian. Bapak Ibu Jemaat GKJ Sukoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang pastilah kita semua sudah sangat hafal dan sudah terrekat dengan baik dalam pikiran kita. Kita sangat tahu, bahkan anak-anak sekolah minggu pun hafal dengan pujian 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang masih sering kita lupakan atau seringkali terlewat dalam pikiran kita ketika kita mengingat kisah ini adalah tentang sosok atau peran anak kecil dalam peristiwa ini. Seorang anak yang mau menyerahkan bekal makanannya kepada Andreas, murid Tuhan Yesus, untuk dibagi, untuk diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu, dalam kisah ini diceritakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar dan memberi banyak mukjizat. Dan banyak orang yang mengikuti dia sampai lupa waktu. Setidaknya tercatat disebutkan dalam Alkitab ada 5.000 orang laki-laki dewasa yang disebutkan. Dan di sana juga disampaikan bahwa selain laki-laki dewasa juga ada perempuan dan anak-anak. Mereka semua mengikuti Tuhan Yesus karena ingin melihat secara langsung sosok Yesus yang melakukan banyak mukjizat, sekaligus ingin mendengar langsung ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka fokus dengan itu, tapi mereka tidak peduli atau mengabaikan orang lain atau teman-teman seperjalanan mereka. Kenyataannya ketika hari mulai senja, makanan tidak tersedia. Banyak orang yang sepertinya domblong begitu kalau bahasa kita. Karena itulah Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada muridnya, bagaimana ini mereka harus kita beri makan. Nah, kejadian yang terjadi selanjutnya adalah bahwa ada seorang anak yang memberikan bekal makanannya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki sebagai bekal yang milik pasti orang tuanya yang memberikan itu kepadanya. Dia berikan itu kepada Andreas. Saya yakin bukan orang yang dikenal, itu adalah orang asing.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak balita atau anak-anak lah, kejadian ini, kejadian ketika seorang anak memberikan sesuatu hal miliknya kepada orang lain, itu bukan satu hal yang biasa. Karena umumnya anak-anak itu sangat memegang erat apa yang menjadi miliknya. Akan sangat sulit bagi dia untuk berbagi dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, terkadang dengan saudara sendiri pun untuk berbagi mainan, untuk berbagi makanan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam kisah ini menunjukkan bahwa anak ini, kita tidak tahu atau tidak disebutkan siapa namanya, anak ini adalah bukti nyata pendidikan keluarga yang berhasil. Dia tentunya di rumahnya oleh orang tuanya diajarkan, diberi teladan tentang pentingnya berbagi, pentingnya memiliki rasa peduli dengan orang lain. Bukan satu hal yang mudah sekali lagi. Itu memerlukan sebuah pendekatan dan juga konsistensi dari orang tua untuk memberikan teladan tentang berbagi kepada anak-anaknya. Berbagi bukan karena kelebihan, berbagi bukan karena wajib dibagi, berbagi bukan karena saya tidak suka yang ini, saya mau bagi kepada yang lain, bukan. Tetapi berbagi karena ingin melihat orang lain di sekitar juga merasakan kebahagiaan yang sama dengan yang saya rasakan karena apa yang saya miliki saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, compassion atau rasa peduli menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak mereka masih sangat kecil, sejak muda. Karena dari kebiasaan-kebiasaan inilah mereka akan tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang memiliki sikap peduli dengan sesamanya. Bukan menjadi orang yang egois dan hanya mementingkan apa yang menjadi kebutuhan pribadinya atau apa yang menjadi target pribadinya saja. Marilah di pagi hari ini kita memulai hari kita, bagi kita yang memiliki anak-anak, memberikan teladan bagi anak-anak kita tentang bagaimana itu berbagi, bagaimana itu memiliki peduli dengan sikap yang nyata. Dari hal yang paling sederhana, berbagi makanan, berbagi mainan, berbagi waktu, atau bahkan berbagi tontonan televisi dengan keluarga kita. Menabur rasa empati atau menabur rasa compassion, peduli kepada diri anak-anak sejak mereka masih kecil akan menjadi berakar dan bertumbuh sehingga saatnya nanti berbuah lebat ketika mereka dewasa, menjadi satu keterampilan hidup yang saya yakin akan berguna untuk mereka di kemudian hari. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, juga kesempatan bagi kami untuk kembali belajar tentang compassion, rasa kepedulian terhadap orang sekitar kami. Tuhan tolong kami sebagai orang tua untuk bisa memberikan teladan bagi anak-anak kami, memberikan pembelajaran yang nyata bagaimana wujud peduli yang bisa kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rasa belas kasih kepada sesama kami seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan juga teladankan dalam selama pengajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.